Para muhibbin rahimakumullah, setiap hamba yang mengutamakan dunia daripada taat termasuk golongan orang yang aneh. Setiap manusia yang mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan taat kepada Allah termasuk dalam golongan ini. Wa dzalik bi ayatlubat dunya wa yatrukat ta'ah. Setiap kali kita mengurus dunia sehingga kita meninggalkan tugas-tugas ketaatan kita kepada Allah, masuk ini orang aneh. Ini orang aneh. Kita mencari kelebihan dunia, kesibukan dunia, kada sempat lagi menuntut ilmu, kada sempat lagi membaca wirid, kada sempat lagi sembahyang berjamaah, kada sempat lagi silaturahmi, kada tahu kula garing kula mati karena sibuk menuntut dunia. Nah, ini orang aneh katanya. Ini orang aneh. Kenapa dia bisa aneh seperti itu? Wa hadza kulluhu min amal basirah tadi. Akibat mata hatinya itu buta. Mata hatinya buta. Ini hendak berjauh lawan Tuhan, mencari dunia. Padahal dunia ini binasa. Arti binasa bila kada inya nang meninggalkan kita nang meninggalkan dunia. Nah, apabila kita mengutamakan kepentingan Allah, arti kepentingan Allah, kepentingan taat kita kepada Allah, pekerjaan bisnis betapapun menggiurkannya, tetapi ini membuat kita terganggu aurat wirid kita. Ada peluang, ada celah usaha yang menguntungkan, tapi kalau ini ku ambil, kalau ini ku datangi, kalau ini ku urus, sampai yang berjamaah kada kawa, menuntut ilmu kada turun, wirid nang ada bisa kada baca lagi, kada perlu. Ini dunia. Aku lebih mengutamakan taat kepada Allah, mengutamakan taat kepada Allah. Aku tinggalkan keuntungan itu demi untuk tegaknya, lurusnya taat kepada Allah. Nah, ini orang yang punya mata hati. Ini orang yang mata hatinya terang. Orang yang ingin dekat dengan Allah. Orang yang mencari kebahagiaan dengan Allah. Orang yang mencari perlindungan kepada Allah. Nah, kenapa kita ini berusaha mencari dunia sehingga kita mau meninggalkan urusan kebaikan? Kenapa sebabnya? Ini ada duit tapi jauh hendaknya. Dengan adanya kita mengambil itu, menuntut ilmu kita kada kawa, wirid kada terbaca. Kenapa kita mau mencari duit nang itu? Karena kita beranggapan duit itu menyenangkan kita. Duit itulah yang membahagiakan kita. Duit itulah yang melindungi kita. Sedangkan taat ini kada, makanya ditinggalkan. Nah, itu menunjukkan kebutaan mata hati. Nang aneh lagi manusia, ada nang kada jadi duit, bahkan mahambur-hambur duit. Orang piknik ke Bali, piknik ke mana? Menuntut ilmu kada turun, sampai yang berjamaah kada, mendidatangi negeri orang kafir. Ada kan akun kayak itu banyak ini. Entahlah kemana-mana. Mana urusan membuang duit, menuntut ilmu parai, sampai yang berjamaah parai, wirid-wirid kereta bacai, ya tuh akun aja ke sana. Ini menunjukkan apa? Mata hatinya ini yang sedang dalam kebutaan. Nah, jangan urusan dapat duit kurang lebih, ini urusan membuang-buang duit.
Ini orang aneh tadi. Kalau hendak dipadakan gila, cukup aneh aja. Iftah basirataka ayyuhal murid bikasrati zikri wal fikri wa huduri majalisil ilmi wa hajri qurana isu wa ahli dunya wajtani bil ma'asi wal mazalim. Bukalah mata hatimu wahai murid dengan banyak zikir dan fikir. Banyak zikir, banyak fikir itu membuka mata hati. Pikir ini ada dua macam. Ada orang memikirkan jahatnya diri. Nah, ada orang yang memikirkan pasiknya diriku ini. Ada orang yang memikirkan bahwa jauhnya diriku dari Allah. Nah, dikenangnya dosa-dosa lalu, dikenangnya kebuduhan-kebuduhannya yang lalu, diingatnya keanihan-keanihan dirinya masa lalu. Lalu inya sadar. Nah, ini fikir. Ada juga orang berpikir mengenai ciptaan Allah. Ada orang yang berpikir tentang matahari, tentang bulan, sehingga mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, itu jalan untuk membuka mata hati. Iftah basirataka ayyuhal murid bikasrati zikri wal fikir. Dan bukalah mata hatimu wahai murid dengan banyak zikir, banyak fikir, wa huduri majalisil ilm, dan hadir majlis ilmu. Majlis ilmu ini paling cepat dan paling menerangkan mata hati. Lebih daripada zikir, lebih daripada fikir. Makanya orang hadir majlis ilmu itu lebih afdal daripada mengilangi 1000 orang garing. Lebih afdal daripada mengiringi 1000 jenazah. Padahal itu semua ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi hadir majlis ilmu ini lebih dari itu. Karena majlis ilmu ini adalah tempat di mana membuka mata hati. Supaya bisa melihat mata hati kita, mana yang harus kita dekati, mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita lepas. Wahajri qurana isu, dan menjauhi kawan-kawan jahat. Kawan-kawan jahat. Beberapa kawan jahat itu mengganggu ketajaman mata hati. Apalagi orang kafir dikawani. Sekambaran orang kafir guring. Makan samija kan orang kafir. Masa untungnya bos orangnya, padahal itu yang menutup mata hati. Wahajri qurana isu, dan menjauhi kawan-kawan jahat. Wa ahli dunia, dan menjauhi orang-orang yang mencintai dunia sepenuhnya. Wajtani bil ma'asi wal mazalim, dan jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan dan kezaliman-kezaliman. Nah, bila kita bisa melakukan itu, maka mata hati kita ini akan melihat mana yang bujur, mana yang salah, mana yang mesti dilakukan, mana yang ditinggalkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berfirman, sungguh kami tinggalkan bagi neraka jahanam itu kebanyakannya jin dan manusia. Kenapa manusia ini banyak yang ditinggalkan Allah di dalam jahanam? Akibat mata hati mereka tadi tertutup di dalam dunia. Akibat mata hati mereka buta di dalam dunia. Para muhibbin rahimakumullah, summa alam ayyuhal murid annama bayyanahu al-imam bihadhihi al-hikmah la yastad'il i'tirad anid dunya bil kulliyah wa anit talazzuz bimalaziha, walakinil matlub minal abdi an la yulhihi dzalik anillahi ta'ala.
Kemudian ketahuilah wahai murid, bahwa yang diterangkan oleh Imam Ahmad Athaillah dalam hikmah ke-41 ini itu tidak membawa, tidak menuntut kepada berpaling dari dunia seluruhnya. Bukan membawa kepada melarang bersenang-senang dengan dunia, berlezat-lezat dengan dunia. Jangan dianggap keterangan yang tadi menyuruh kita ini membuang dunia seluruhnya. Bukan itu. Dan hendak lagi makan daging supaya mata hatiku tarang. Dan hendak lagi guring direnjang, guring ditikar saja supaya mata hatiku tarang, karena itu dunia. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dituntut dari hamba itu bahwa tidak melalaikan yang demikian itu daripada Allah Ta'ala. Itu intinya. Ayo kita mengambil dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ujar Tuhan, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Dunia untuk kita Allah memberi, jangan dilupakan, ambil. Tetapi jangan sampai itu membuat kita lengah, membuat kita meninggalkan Allah.